Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sri Wahyuni. Nah, materi yang saya bahas pada hari ini ialah tentang hikayat. Nah, di sini ada pengertian hikayat, di mana hikayat adalah karya sastra klasik yang mengisahkan lengkap tentang kekuatan, kesaktian, serta mukjizat. Hikayat ini mempunyai unsur-unsur seperti alur, tema, penokohan, dan juga sudut pandang. Semua itu merupakan unsur-unsur hikayat. Nah, kesastraan Indonesia ini sungguh kaya akan berbagai hasil karya yang dapat dibanggakan hingga saat ini. Suatu di antaranya itu adalah selanjutnya ada tujuan hikayat, di mana tujuan untuk mengetahui unsur hikayat ini ialah bertujuan untuk mengetahui bahwa kita telah mengerti tentang hikayat tersebut yang kita telah baca, dikarenakan kita telah dapat mengisi dari unsur-unsur hikayat tersebut, dan unsur-unsur hikayat dapat pula kita jadikan sebagai pembelajaran untuk lebih mudah mengerti tentang hikayat tersebut dengan menentukan unsur-unsur hikayat tersebut seperti yang ada di bawah ini, untuk dapat mengerti dan memahami apa itu alur, tema, dan penokohan. Nah, mari kita simak ulasan. Nah, di sini ada unsur-unsur hikayat, di mana yang pertama itu ada alur atau plot. Nah, alur ini merupakan pola pengembangan cerita yang berbentuk oleh hubungan sebab akibat. Yang kedua ada penokohan. Nah, di mana untuk penokohan itu sendiri ialah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada tema. Tema merupakan pangkal tolak pengarang dalam menceritakan dunia rekaan yang diciptakannya. Yang keempat ada latar atau setting, yang merupakan keadaan, tempat, waktu, dan suasana berlangsungnya untuk suatu cerita. Latar tersebut bisa bersifat faktual atau imaginer. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis hikayat. Nah, di mana hikayat dibedakan menjadi dua jenis kategori, yaitu berdasarkan kategori isi dan kategori asalnya. Nah, berdasarkan kategori isi, hikayat terbagi menjadi yaitu cerita rakyat, sejarah dan biografinya, cerita Islam, dan juga cerita bertingkat. Nah, sedangkan menurut asalnya, hikayat terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu pengaruh Jawa, Melayu asli, pengaruh Hindu, dan juga pengaruh Persia. Nah, di sini ada juga ciri-ciri hikayat. Nah, kalian penasaran kan apa saja itu ciri-ciri hikayat? Nah, penulisan hikayat memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada anonim, pengarangnya tidak diketahui. Yang kedua, statis, itu tidak mengandung banyak perubahan dan tetap. Nah, yang ketiga ada istana sentris, di mana istana sentris atau berlatar belakang cerita kerajaan. Nah, yang selanjutnya ada kolektif dan komunal, memiliki milik, yaitu milik bersama. Nah, yang selanjutnya ada tradisional, biasanya mengandung tradisi. Nah, selanjutnya ada contoh hikayat yang berjudul tentang si miskin. Orang zaman dahulu. Sekali peristiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya kepada hambanya. Maka seorang suami istri yang miskin mencari rezeki ke seluruh negeri. Adapun nama seorang raja di negeri itu adalah Maharaja Indradewa. Sangat besar kerajaannya sehingga raja-raja di tanah itu takluk kepadanya dan memberi upeti kepada sang raja tiap tahun. Maka pada suatu hari sang raja sedang dihadapkan raja-raja, para menteri, dan rakyat. Maka datanglah suami istri tersebut di penghadapan itu. Dilihat oleh banyak orang,
Si miskin suami istri tersebut ditertawakan oleh semua orang karena wajah letihnya yang sudah seperti dikejar oleh anjing. Semua orang tertawa seraya mengambil kayu dan batu. Kemudian dilempari kepada si miskin itu dan mengenai tubuhnya hingga tubuhnya bengkok-bengkok dan berlumuran darah. Semua orang pun gempar. Maka titah Baginda, "Apa yang gempar di luar sana?" Sembah segala raja itu, "Ya tuanku, Syekh Alam, orang-orang melempari si miskin tuanku." Maka titah Baginda, "Usir saja dia jauh-jauh." Maka diusirlah si miskin itu sampai ke tepi hutan. Hari pun sudah malam. Sang raja pun kembali ke istananya, dan raja-raja, menteri-menteri, hulu barang rakyat pun pulang ke rumahnya masing-masing. Apabila malam tiba, si miskin tidur di dalam hutan itu. Siang hari, ia pun pergi berjalan ke negeri seberang untuk mencari rezeki. Sampailah ia di sebuah kampung. Namun salah seorang warga kampung tersebut melihat dia dan langsung mengusirnya menggunakan kayu. Si miskin pun lari tunggang langgang dan tubuhnya berlumuran darah. Dia menangis berseru-seru sepanjang jalan dengan tersengat laparnya dahaga. Sampailah ia di sebuah pasar. Ia melihat orang yang sedang membuang sampah. Setelah orang itu pergi, ia pun menghampiri tong sampah tersebut dan mencari apa yang dibuangnya. Ia pun menemukan ketupat yang sudah basi dan kemudian dimakan olehnya. Tubuhnya kembali segar karena sudah beberapa lama tidak memakan nasi. Tak berapa lama, istri si miskin hamil 3 bulan. Sang istri ingin sekali makan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Segera si miskin menolaknya, dan istrinya menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut, dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelam yang busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberikan buah tempelam, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampainya di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis, menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Karena tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap Baginda Raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda Raja pun memberikannya. Hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberinya nama Markaromah yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat si miskin ini adalah nilai intrinsik. Nah, di mana yang pertama ada nilai moral. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal yang dalam hidup kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita pada orang lain. Nah, yang kedua ada nilai budaya, di mana sebagai seorang anak kita harus menghormati orang tua. Hendaknya seorang anak itu dapat berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang ketiga ada nilai sosial, di mana kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Nah, yang selanjutnya ada nilai religius, di mana jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya dan percayalah pada Tuhan bahwa ialah yang menentukan nasib manusia. Yang selanjutnya nilai pendidikan. Nah, di mana kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Nah, selain nilai-nilai yang terdapat dalam Alkisah
cerita rakyat si miskin itu, di sini juga terdapat hikayat ini merupakan ungkapan kisah yang terjadi pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda di masa 1607 dan 1636 Masehi. Tidak hanya itu, hikayat ini digolongkan pada hasil karya yang bermutu tinggi. Ini melihat bahasa yang digunakan punya gaya estetika yang indah, dan melihat bahasa yang digunakan punya estetika yang indah dan pelukisnya sangat tajam. Dalam isi hikayat ini akan ditemukan sejumlah tokoh yang berpengaruh di Aceh. Nah, tokoh utamanya adalah Sultan Iskandar Muda yang memimpin armada Cakradoya ke Malaka. Nah, selanjutnya Putri Pahang, permaisuri Sultan Iskandar Muda, seorang putri di Istana Pahang. Selanjutnya ada Raden, saudara Raja Si Ujud, sahabat Sultan Iskandar Muda. Nah, selain itu, dari cerita rakyat maupun kita mengenal tokoh, ternyata di sini pantun juga termasuk hikayat loh. Nah, di mana di sini ada pantun-pantun seperti pantun anak-anak, remaja, pantun adat, dan juga pantun nasihat dan agama. Selanjutnya ada penjelasan sedikit tentang hikayat, di mana di dalamnya berisikan fungsi dan tujuan hikayat dan lain-lain. Kita membahas tentang hikayat, di mana hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai salah satu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Selanjutnya di sini ada fungsi hikayat, di mana hikayat ini berfungsi sebagai pembangkit semangat, penghibur, dan pelipur lara, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Selanjutnya ada struktur hikayat. Yang pertama ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Sekian dan terima kasih.